di mana defisit APBN hingga akhir April 2020 pemirsa mencapai 74,5 triliun atau 0,44% dari total PDB. Turunnya penerimaan negara di sektor perpajakan menjadi salah satu faktor penyumbang defisit realisasi APBN tahun ini. Realisasi APBN hingga April tahun 2020 kembali mengalami defisit. Berdasarkan rilis data Kementerian Keuangan, realisasi pendapatan negara naik 3,2% atau mencapai 31,2% dari target APBN perubahan tahun 2020. Sementara realisasi belanja negara mencapai 624 triliun, sehingga realisasi APBN mengalami defisit 74,5 triliun rupiah atau sebesar 0,44% dari PDB. Sumber penerimaan negara di sektor pajak mengalami tekanan yang cukup besar sehingga turun 3,1%. Sementara penerimaan bea cukai dan penerimaan negara bukan pajak tercatat masih mengalami peningkatan. Realisasi belanja pemerintah juga mengalami penurunan. Penurunan terbesar terjadi karena adanya realokasi belanja barang dan perjalanan dinas, kementerian, dan lembaga yang dialihkan menjadi program bantuan sosial selama pandemi COVID-19. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menjelaskan, pandemi COVID-19 mengakibatkan penyerapan pajak pada April 2020 mengalami perlambatan akibat penurunan ekonomi di dalam negeri. Penurunan penerimaan pajak ini bahkan diprediksi akan berlanjut pada bulan berikutnya. Kami telah mengatakan bahwa kita melihat possibility penurunan dari gerak ekonomi yang berarti juga kemampuan kita mengkolek pajak, kegiatan ekonominya berkurang, pajaknya yang terkumpul juga berkurang. Ini juga pada bulan ini juga kita lihat ada possibility di bulan ke depan itu akan ada pelemahan lagi. Nanti bulan depan akan kita sampaikan. Di sisi lain, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani memproyeksikan defisit APBN 2020 akan mencapai 6,27%. Sementara proyeksi defisit APBN 2021 akan tumbuh lebih rendah di kisaran 3,21% hingga 4,17%. Langkah ini tentunya yang harus kita pahamin adalah sebagai langkah daripada countercyclical yang dilakukan pemerintah, di mana kalau kita lihat dalam 3 tahun kebelakang ini, pemerintah sudah berhasil mengendalikan defisit APBN dan fiskal APBN dari 2,5% ke sekitar 1,8 dan keseimbangan primer sudah mendekati 0. Tetapi kemudian di 2020 pemerintah harus melakukan intervensi untuk bisa menangani COVID dan termasuk pemulihan ekonominya dan juga bantuan sosial ke masyarakat. Itu menjadi salah satu daripada kebijakan pemerintah untuk jangka menengah dan jangka panjang. Pelebaran defisit ini dipengaruhi oleh naiknya pembiayaan anggaran, sementara pendapatan negara diprediksi akan berkurang karena adanya perluasan insentif pajak. Namun pemerintah berharap dapat mengendalikan defisit anggaran dengan target kembali di bawah 3% pada tahun 2023 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.